Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah SWT. Tentunya pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kepada kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, berkat nikmat dari Allah SWT, kita semua bisa berjumpa kembali pada kesempatan kali ini, yaitu di Skakes TV SMK Kesehatan Erlangga dalam program Digital Learning, atau biasa kalian sebut atau yang biasa kalian dengar sehari-hari yaitu dengan program DILAN, ya. Karena di Digital Learning ini, dalam Skakes TV kita akan selalu banyak guru-guru yang menyampaikan materi, yang memberikan sebuah pembelajaran di setiap harinya. Jadi sudah menjadi sebuah kewajiban buat kalian untuk selalu mengikuti dan menyimak Skakes TV, khususnya program Digital Learning. Adapun pada kesempatan Digital Learning kali ini, saya Bayu Diatmaja atau biasa anak-anak memanggil saya Pak Bayu, akan menyampaikan sebuah mata pelajaran yang biasa saya ajarkan di kelas 10, yaitu mata pelajaran konsep dasar keperawatan. Dan pada kesempatan kali ini, mata pelajaran konsep dasar keperawatan, saya akan menyampaikan sebuah materi yaitu yang berjudul tentang konsep dasar manusia. Mengapa konsep dasar manusia? Karena tentunya sebelum kita mengorek-ngorek atau belajar lebih dalam lagi tentang konsep dasar keperawatan, kita harus mengenal lebih dulu oleh unsur atau orang yang bekerja di dunia keperawatan itu, yaitu manusia itu sendiri. Jadi materi yang saya sampaikan pertama adalah konsep dasar manusia. Oleh karena itu, silakan teman-teman semua dimanapun kalian berada mengikuti materi yang akan saya sampaikan ini. Oke, anak-anakku semua, mari kita mulai pembelajaran hari ini, yaitu mata pelajaran konsep dasar keperawatan. Yang akan saya sampaikan pertama yaitu tentang konsep manusia dan kebutuhan dasar manusia. Mata pelajaran konsep dasar keperawatan. Mengapa saya harus menyampaikan tentang manusianya terlebih dahulu? Karena sudah jelas manusia adalah objek atau unsur utama yang ada dalam dunia keperawatan. Oke, jadi kita harus mengenal lebih dahulu manusianya, baru kita bisa mengoreksi atau kita bisa memahami lebih dalam lagi tentang dunia keperawatan. Konsep manusia dan kebutuhan dasar manusia. Konsep manusia sendiri itu terbagi menjadi dua sistem, ya. Ada yang disebut dengan sistem holistik dan sistem itu sendiri, ya. Jadi manusia itu bukan adalah hal yang dasar, tetapi manusia itu terdiri dari beberapa karakteristik, terdiri dari beberapa konsep. Yang pertama, manusia dikatakan manusia holistik, yaitu konsep pertama adalah manusia memiliki konsep biologis. Kemudian manusia juga memiliki konsep psikologis, manusia juga memiliki konsep sosial, dan manusia juga memiliki konsep spiritual. Apa itu holistik? Manusia dikatakan holistik. Holistik itu adalah menyeluruh atau utuh, ya. Holistik itu adalah menyeluruh atau utuh. Oleh karena itu, manusia bisa dikatakan secara utuh. Dia bisa dikatakan manusia secara utuh apabila dia memiliki 4 hal ini: biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Apabila manusia tidak memiliki salah satu dari 4 konsep atau 4 kebutuhan ini, maka dia belum bisa dikatakan manusia secara utuh. Sudah jelas diri kita sendiri, kita adalah manusia karena kita memiliki 4 hal ini. Kita memiliki yang namanya biologis. Kita sebagai manusia juga memiliki yang namanya kebutuhan psikologis. Kita manusia juga memiliki kebutuhan sosial dan kebutuhan spiritual. Kemudian manusia juga dikatakan sistem karena dia memiliki 4 hal atau 4 konsep, yaitu ada konsep adaptif, konsep personal, konsep interpersonal, dan konsep sosial. Apa yang dimaksud dengan adaptif, apa yang dimaksud dengan personal, apa yang dimaksud dengan interpersonal dan sosial, mari kita simak seterusnya, ya. Manusia dikatakan holistik tadi adalah kenapa? Karena dia memiliki konsep biologis. Apa itu biologis? Biologis adalah bahwa manusia dikatakan memiliki konsep biologis karena dia memiliki unsur-unsur atau organ-organ yang ada di dalam tubuhnya. Dengan organ-organ tersebut, manusia bisa hidup. Apabila dia bisa menjaga kesehatan organ-organ yang ada dalam tubuhnya, tentunya itu akan mempertahankan derajat kesehatan manusia. Tentunya itu akan mempertahankan atau tetap melangsungkan kehidupan manusia. Maka yang dimaksud dengan unsur biologis atau konsep biologis dari manusia itu yang mana? Yaitu tadi adalah organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Dan kemudian manusia juga memiliki konsep atau kebutuhan psikologis.
Apa yang dimaksud dengan konsep dan kebutuhan psikologis? Kita manusia memiliki yang namanya kepribadian. Manusia memiliki yang namanya jiwa. Manusia memiliki yang namanya sifat. Manusia memiliki yang namanya karakteristik. Kita diberi kemampuan untuk berpikir, daya pikir, kecerdasan, kepintaran. Ya, itu yang dimaksud dengan psikologis. Manusia memiliki kebutuhan psikologis. Tentunya kita memiliki teman-teman, keluarga yang memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda-beda, yang bermacam-macam. Kita punya keluarga atau teman yang baik, kita punya keluarga atau teman yang buruk, yang memiliki sifat macam-macam. Ada yang pendiam, ada yang tukang ribut, ada yang rajin, suka menabung, dan segala macam. Manusia diberkahi kebutuhan atau konsep seperti itu. Punya sifat masing-masing, punya karakteristik masing-masing, punya kemampuan berpikir masing-masing, punya tingkah laku yang masing-masing, dan kepribadian masing-masing. Maka yang dimaksud dan psikologis adalah hal-hal yang saya sebutkan tadi. Kepribadian, tingkah laku. Ya. Apakah makhluk hidup lainnya memiliki kebutuhan psikologis? Tentu tidak. Hanya manusia yang memiliki kebutuhan psikologis secara kompleks. Ya. Hewan, tumbuhan memiliki kebutuhan psikologis tapi tidak semaksimal itu. Ya, kita tidak tahu apakah ada hewan yang bersifat rajin, pemalu, pemalas. Memang ada, tetapi apakah dia mempunyai kebutuhan psikologis yang lebih daripada manusia? Apakah kita bisa tahu kemampuan daya berpikirnya hewan atau binatang serta makhluk hidup lainnya itu tumbuhan? Tentu tidak. Oleh karena itu, hanya kebutuhan psikologis yang sempurna yang dimiliki oleh manusia. Kemudian, manusia dikatakan holistik apabila dia memiliki kebutuhan sosial. Kenapa sosial? Manusia pada dasarnya, pada kodratnya, itu diciptakan untuk selalu hidup berdampingan. Manusia bukan adalah makhluk individual. Manusia diciptakan untuk selalu hidup berdampingan bersama seseorang yang lainnya, bukan untuk hidup sendiri. Kita pasti butuh yang namanya komunikasi dengan orang lain. Kita pasti berinteraksi dengan orang lain. Itulah sosial. Apa yang kita lakukan, apa yang kita dapatkan di lingkungan kita. Baik dengan keluarga, baik dengan teman-teman, baik di lingkungan kerja, itu yang namanya sosial. Jadi, yang dimaksud dengan kebutuhan sosial adalah kita manusia itu selalu hidup berdampingan. Di rumah dengan keluarga, di rumah kita komunikasi, interaksi dengan ayah ibu kita, dengan adik kakak kalian. Di sekolah kalian komunikasi, interaksi, tukar pendapat dengan temannya, dengan guru-gurunya. Itu yang dimaksud dengan manusia konsep sosial atau manusia adalah makhluk sosial. Dan konsep terakhir, manusia dikatakan holistik atau dikatakan utuh apabila dia memiliki yang namanya konsep atau kebutuhan spiritual. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan spiritual? Kebutuhan spiritual adalah kita tahu manusia memiliki yang namanya kepercayaan. Atau yang biasa kita kenal dalam sehari-hari adalah agama. Agama yang dianut oleh kalian sejak lahir. Itu yang dimaksud dengan spiritual. Agama, kepercayaan kita, pandangan hidup kita, pegangan hidup kita. Itu yang dimaksud dengan konsep atau kebutuhan spiritual. Tentunya tidak semua makhluk hidup punya kebutuhan dan konsep ini. Ya, hewan, binatang tidak punya kebutuhan spiritual. Oleh karena itu mereka sudah jelas dikatakan bukan manusia karena dia tidak punya kebutuhan ini. Hanya manusialah yang merupakan makhluk hidup yang mulia karena dia diberkahi 4 konsep atau 4 kebutuhan ini. Kebutuhan biologis, organ-organ yang ada di dalam tubuhnya, baik yang di luar tubuh dan di dalam tubuh, kebutuhan psikologis, diberkahi memiliki karakter, sifat, jiwa, tingkah laku yang baik, kemudian memiliki konsep dan kebutuhan sosial bahwa kita hidup selalu berdampingan, kita hidup selalu dengan orang lain bukan tanpa orang lain, kita selalu butuh yang namanya bantuan dari orang lain. Itu yang dikatakan manusia adalah makhluk sosial. Dan manusia sudah pasti punya kebutuhan spiritual yang dimana yang ketika saya perhatikan setiap zamannya tuh berbicara tentang kepercayaan itu akan selalu ada kepercayaan yang baru ya. Dari dulu kita sebut ada animisme, ada dinamisme. Sekarang kepercayaan yang seperti itu sudah mulai jarang didengar ya. Kita kembali kepada apa yang harus kita percaya, itu agama kita. Kita punya banyak beraneka ragam agama di negara Indonesia, Islam, Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu ya.
walaupun seiring mengikuti zaman ya yang mulai lebih modern lagi, era modern ini lebih banyak lagi kepercayaan-kepercayaan seperti agnostik ya. Siapa yang tahu, siapa yang kenal apa itu agnostik? Orang dulu kalau kalian bertanya dengan ayah ibu atau kakek nenek kalian, mereka mungkin belum pernah mendengar apa itu agnostik. Tetapi sekarang seiring berkembangnya zaman, kepercayaan-kepercayaan yang seharusnya mungkin itu tidak ada bisa jadi ada, ya. Yaitu contohnya kepercayaan agnostik. Ya, agnostik itu apa, Pak? Agnostik ya, tidak sedikit di Indonesia bahkan di dunia ini. Agnostik bahkan kita punya seorang figur ya yang cukup terkenal di dunia komedi yang bernama Coki Pardede. Dia adalah seorang komedian yang bahkan mungkin kalian pernah dengar atau pasti terkenal ya, sering kalian dengar. Coki Pardede dia adalah seorang agnostik. Apa itu agnostik, Pak? Agnostik itu bukan tidak percaya akan adanya Tuhan, tapi dia tidak tahu akan adanya Tuhan. Dia tidak tahu dan tidak mau tahu akan adanya Tuhan. Dia selalu menomorsatukan atau selalu mempercaya akan logika. Ya, dia memikirkannya selalu hanya masuk akal. Jadi karena dia tidak pernah melihat surga, neraka, dia tidak akan percaya hal itu. Tidak akan tahu tentang Tuhan dan tidak mau tahu akan Tuhan. Itu adalah agnostik. Nah, yang dulu-dulu kan kepercayaan itu tidak ada. Sekarang kepercayaan yang seperti itu mungkin dan kedepannya akan ada lagi kepercayaan-kepercayaan yang lain. Ya, itu yang dimaksud dengan salah satu contoh kebutuhan spiritual. Oleh karena itu, kita manusia selalu diberi keberkahan pandangan hidup spiritual ini yang biasanya kita pasti mengikuti apa yang kita pegang, agama yang kita pegang ketika kita lahir dari ayah ibu kita. Ya, itu yang dimaksud dengan kebutuhan spiritual. Manusia dikatakan holistik, dikatakan utuh apabila dia memiliki 4 konsep atau 4 kebutuhan ini. Biologis, sudah jelas kita punya organ-organ di dalam tubuh, sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem limfatik, perkemihan, reproduksi. Manusia punya itu. Apakah hewan punya? Hewan juga memiliki. Kemudian kebutuhan psikologis. Hewan, manusia juga punya kebutuhan itu. Ya, kita punya yang namanya tingkah laku, karakteristik, perilaku, kita bisa berpikir. Sosial, manusia, hewan, hidup bersosial, hidup berdampingan. Tetapi untuk kebutuhan spiritual, hanya manusia yang memilikinya. Kepercayaan, pandangan hidup, pegangan hidup, hanya manusia yang memilikinya. Oleh karena itu, manusia bisa dikatakan manusia utuh dan makhluk hidup yang paling utuh. Paling mulia karena dia diberkahi kebutuhan spiritual dan psikologis. Ya, diberikan kemampuan untuk berpikir, akal dan pikiran. Itu yang dimaksud dengan konsep manusia holistik. Kemudian ada konsep manusia sistem. Ketika kita sudah berbicara holistik, berarti kita harus berbicara sistem. Sistem tadi ada adaptif, personal, interpersonal, dan sosial. Apa sih yang dimaksud dengan manusia sistem adaptif? Manusia sistem adaptif diambil dari kata adaptasi, maka disebut dengan adaptif. Adaptasi apa, Pak? Adaptasi adalah ketika kita bisa menyesuaikan dengan lingkungan baru. Ya, ketika kalian masuk pertama kali ke SMK Kesehatan Anangga, dari SMP kalian, dari manapun kalian berada, kalian bertemu dengan orang-orang baru, dengan warga sekolah-sekolah baru, guru-guru baru, teman-teman baru. Ya, kalian melihat situasi yang baru, ada sebuah kecanggungan pertama, dan kemudian kalian akan terbiasa. Di situ ada perubahan lingkungan baru. Itu yang namanya adaptasi. Kalian beradaptasi dari sekolah sebelumnya, lingkungan sebelumnya, SMP kalian ke SMK Kesehatan Anangga. Ada adaptasi di situ. Adaptasi lingkungan. Nanti kalian akan beradaptasi lagi dengan warga sekolah, dengan gurunya, dengan teman-temannya. Itu yang dimaksud adaptasi. Manusia pasti beradaptasi. Manusia pasti mencoba atau melalui bagaimana rasanya menyesuaikan diri, mengikuti diri dengan lingkungan yang baru. Apabila ada perubahan-perubahan di lingkungan baru, manusia akan mengikuti. Itu yang dimaksud dengan sistem adaptif. Manusia beradaptasi. Kemudian personal. Apa yang dimaksud dengan personal? Personal itu adalah individu, diri kita. Diri kita ini disebut dengan personal karena diri kita individu. Ya, personal. Kita diberi kemampuan untuk berpikir. Kita diberi kemampuan untuk berperilaku yang baik. Itu yang dimaksud dengan personal. Kita diberi kemampuan untuk bisa memutuskan, ya, merumuskan sebuah keputusan.
Itu yang dimaksud dengan personal, ya. Jadi berbicara segala sesuatu tentang diri kita sendiri. Itu personal. Dan selanjutnya interpersonal. Interpersonal berarti ada lebih dari satu personal. 2 atau 3 atau apapun itu. Berapapun itu, ya. Ada 2 orang, ada 3 orang personal. Berarti lebih banyak orang, ya. Artinya akan selalu ada interaksi, ada komunikasi dari personal satu ke personal yang lainnya. Ya. Jadi hampir sama dengan konsep sosial, dan selanjutnya di situ juga sosial sama, bahwa manusia interpersonal berkomunikasi dengan personal lainnya, dengan orang lainnya, manusia berinteraksi dengan lainnya, bertukar pikiran dengan lainnya, dan di situ juga dia berani untuk melakukan sesuatu, mengambil keputusan di lingkungan, ya, di lingkungan rumah, di lingkungan kerja, lingkungan bermain, itu yang dimaksud dengan sosial. Jadi lebih dari satu orang, 2 orang, ada banyak objek di situ, itu yang dimaksud dengan sosial, ya. Seperti contohnya kalian belajar, baik di rumah, baik di sekolah, di rumah dengan Zoom, di sekolah langsung tatap muka dalam kelas, itu adalah kegiatan sosial. Manusia seperti itu. Kalian anak sekolah, hidup bersosial seperti itu, belajar di sekolah. Guru memberikan atau menyampaikan sebuah materi ke kalian di kelas, kalian menyimak atau bertanya atau merespon pembelajaran tersebut. Ada lebih dari satu orang dalam lingkungan tersebut. Itu yang dimaksud dengan sosial. Begitu juga di rumah. Kalian interaksi, komunikasi, bercanda dengan adik kakak kalian. Ada interaksi di situ. Di situ yang namanya lingkungan sosial atau konsep sosial, ya. Itu sudah cukup banyak tentang manusia, ya, bahwa manusia ini bukan hal yang mendasar, bahwa manusia ini adalah hal yang kompleks, ya, hal yang sempurna yang memang menjadi sebuah keberkahan dari Tuhan yang menciptakan kita, Allah SWT. Kita diberi keberkahan, kita diberikan sebuah kemampuan, ya, untuk kita bisa bertahan hidup dan melangsungkan hidup. Ada organ-organ di dalam tubuh kita yang bekerja untuk mempertahankan derajat kesehatan kita. Jantung, organ-organ lainnya, paru-paru, hati, berbagai sistem, banyaknya sistem di tubuh kita, pencernaan, pernafasan, itu adalah kebutuhan biologis kita, ya. Dengan organ-organ tersebut kita bisa bernafas, kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa tidur dan istirahat. Jadi kalau berbicara organ-organ, itu berarti kebutuhan biologis ini adalah kebutuhan yang harus dipenuhi, kebutuhan yang wajib dipenuhi, yang wajib dijalankan, yang harus kita dapati dalam setiap hari. Apabila kita tidak dapatkan dalam sehari, itu tentunya sudah pasti akan mengganggu derajat kesehatan kita, ya. Jadi biologis itu kebutuhan yang paling vital, yang paling wajib dipenuhi. Makan, minum, tidur, istirahat, oksigen, sudah jelas. Dalam beberapa detik pun kalau kita tidak bernafas tanpa ada oksigen, kita sudah pasti bisa pingsan, ya. Dan risiko paling buruk adalah meninggal jika tidak mendapatkan bantuan oksigenasi, ya. Kita punya kebutuhan psikologis, kebutuhan sosial, kebutuhan spiritual. 4 hal itu ada di manusia. Makanya makhluk hidup yang paling mulia adalah manusia. Dia diberikan akal dan pikiran, bisa berpikir di kebutuhan psikologis itu yang tidak semua makhluk hidup punya, yaitu hewan dan tumbuhan, ya. Itu manusia holistik. Dan manusia sistem tadi, kita manusia, kalian sadari, kalian beradaptasi, kalian mencoba mengikuti lingkungan baru dari SMP ke SMK ke Sedan Alangga, mencoba mengikuti, menyesuaikan diri dengan teman-teman baru, dengan warga sekolah baru. Itu yang disebut dengan adaptif atau adaptasi. Personal, diri kalian bisa berpikir, diri kalian punya tingkah laku, punya kepribadian yang masing-masing. Itu yang dimaksud dengan personal, segala sesuatu tentang diri kalian. Interpersonal, segala sesuatu tentang diri kalian dengan diri lainnya, dengan orang lain, dengan personal yang lainnya, ya. Hubungan kalian dengan orang lain, itu interpersonal. Dan hubungan kalian dengan orang lain berada di sebuah tempat, sebuah lingkungan, itu yang dimaksud dengan sosial, ya. Jadi manusia itu adalah sebuah hal yang sangat kompleks. Dan di sini saya akan lebih objektif lagi di kebutuhan biologis. Oleh karena itu kita akan bertemu lagi di Skates TV di Digital Learning. Kita akan bertemu lagi di mata pelajaran KDK atau konsep dasar keperawatan di materi tentang kebutuhan biologis manusia. Baik anak-anakku semua, demikianlah
materi yang saya sampaikan pertama untuk pertemuan pertama kita dalam digital learning di Skakus TV, yaitu tentang kebutuhan konsep dasar manusia ya. Kita berbicara konsep dasar manusia, kita tadi sudah berbicara tentang bahwa manusia memiliki kebutuhan biologis, manusia memiliki kebutuhan psikologis, manusia memiliki kebutuhan sosial dan spiritual ya. Oleh karena itu, kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan materi baru yang masih berhubungan atau masih berkaitan dengan materi yang tadi, yaitu tentang kebutuhan biologis manusia. Jadi kita akan belajar lebih objektif lagi tentang kebutuhan biologis manusia, kebutuhan yang harus dipenuhi atau wajib dipenuhi oleh mana. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari saya. Selalu saya sampaikan kepada kalian semua untuk jaga kesehatan kalian, jaga protokol kesehatan kalian, dan tentunya kesehatan itu mahal. Jadi selalu aware atau peduli dengan kesehatan kalian. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.